Halo, ketemu lagi dengan saya Nurike. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh perhitungan penentuan level minimum dan maksimum persediaan. Contoh soal penentuan level minimum maksimum persediaan. Jika diketahui data pemakaian oli turalik 52 pada 12 bulan terakhir, seperti yang terlihat pada tabel, ini adalah datanya selama 1 tahun. Nah, dengan harga produk oli turalik adalah 40.000. Biaya simpan adalah 10%, kemudian biaya pesan yang terdiri dari biaya telepon, internet, serta ATK adalah 25.000 per tiap pesan. Kemudian lead time atau waktu tunggunya adalah 3 hari, serta service level yang diharapkan oleh perusahaan adalah 85%. Maka tentukan level maksimum dan minimumnya. Biaya simpan yang 10% ini umumnya diperoleh dengan cara holding cost sama dengan dikali cost. Sama dengan 10% dikali dengan 40.000. Maka nanti holding cost-nya adalah Rp4.000 per unit tahun. Sebelum kita menyelesaikan soal, kita akan memahami dulu kondisi, yaitu bahwa oli turalik ini diadakan dengan cara membeli atau mengorder atau memesan. Sehingga pendekatan kita dalam penentuan jumlah pemesanan optimalnya adalah dengan economic order quantity. Yang akan kita gunakan pada soal ini adalah EOQ basic atau EOQ sederhana. Ini kurang lebih adalah inventory behavior yang terlihat dalam grafiknya. Grafik ini memperlihatkan inventory level atau inventory on hand per waktu. Jadi ketika nanti kita sudah selesai memesan barang dan barangnya tiba, jumlah barang tersebut akan berada di titik key optimal sesuai dengan order quantity. Seiring berjalannya waktu, nanti barang ini akan dipakai hingga habis sebanyak min demand. Di titik tertentu, nanti kita akan bertemu dengan reorder point atau ROP. Maksudnya ROP ini adalah jumlah inventory berapakah saat kita harus melakukan pemesanan ulang. Dari sejak dipesan sampai barangnya nanti datang, ada waktu tunggu yang kita kenal dengan istilah lead time. Oke, ini adalah kurang lebih gambaran dari EOQ basic. Kita akan lanjut dalam penyelesaian soalnya. Level minimum dapat kita hitung dengan cara mengalihkan SD aksen dengan Z. SD aksen merupakan standar deviasi pada saat lead time. Sehingga formulasinya adalah SD aksen sama dengan standar deviasi dikali dengan akar lead time. Lead time kita peroleh dari soal. Untuk standar deviasi dapat kita hitung menggunakan formulasi Excel, yaitu sama dengan STDF. Datanya adalah ke-12 periode ini, sehingga diperoleh standar deviasinya adalah 92,213. Kita lanjutkan perhitungannya. Standar deviasi aksen sama dengan 92,213 dikali akar 3. SD aksen sama dengan ini dikali dengan akar 3. Diperoleh SD aksen adalah 159,72. Komponen dari rumus level minimum yang kedua adalah nilai Z. Nilai Z adalah hasil pembacaan dari tabel distribusi normal sesuai dengan service level. Dalam soal, service level yang ditentukan adalah 85%. Bisa dilihat di tabel distribusi normal atau dibantu dengan formulasi Excel sama dengan norm S inverse dari 85%. Hasilnya adalah 1,0364.
Kedua komponen untuk penentuan level minimum sudah kita ketahui. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan, maka level minimum adalah SD aksen dikali dengan Z. Ini nilai untuk level minimum 165,54. Atau seperti biasa dalam persediaan, biasanya kita selalu meround up hasil, maka jumlah level minimumnya adalah 166 liter. Selanjutnya untuk penentuan level maksimum. Level maksimum bisa diperoleh dengan cara Q optimal ditambah dengan ROP. Sebenarnya ada lagi di sini ditambah dengan expected deficit. Namun, dalam soal expected deficit diasumsikan nol atau tidak ada, sehingga kita akan fokus kepada dua komponen ini, Q optimal dan ROP. Q optimal, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dicari dengan menggunakan formulasi economic order quantity. Rumusnya adalah akar dari 2 annual demand atau demand tahunan dikali dengan biaya pesan dibagi dengan biaya simpan. Untuk reorder point, rumusnya adalah D kecil atau demand harian dikali lead time ditambah dengan safety stock. Dari kedua rumus ini, di dalam komponen-komponennya ada beberapa yang belum kita peroleh. Yang pertama adalah demand annual atau demand tahunan. Nanti ini bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh jumlah pemakaian oli turalik selama 12 periode. Kemudian untuk D kecil atau demand harian ini akan kita peroleh dengan cara membagi demand annual dengan asumsi kita 1 tahun adalah 360 hari. Kemudian yang terakhir adalah safety stock. Safety stock di sini, dalam soal ini, safety stock akan bernilai sama dengan level minimum. Kenapa? Mungkin nanti akan ada video lain di mana kita membahas 4 jenis safety stock, tapi di sini safety stock akan bernilai sama dengan level minimum karena demand-nya bersifat fluktuatif, bisa dilihat di sini, periode 1 sampai 12 demand-nya berubah-ubah, namun lead time-nya diasumsikan tetap. Ketika kondisi seperti itu, maka rumus safety stock akan sama dengan level minimum. Sehingga nanti level safety stock bisa langsung kita pakai level minimum senilai 165,54. Kita akan hitung satu persatu komponennya. Yang pertama adalah untuk D, annual demand. Annual demand kita jumlahkan ini, diperoleh annual demand-nya adalah 7.534. Kemudian kita akan mencari D kecil. D kecil tadi kita peroleh dengan cara membagi demand annual dengan 360. Sama dengan demand annual ini kita bagi 360. Oke, didapatkan D kecil adalah 20,928. Sehingga seluruh komponen untuk perhitungan Q optimal dan ROP sudah kita dapatkan. Kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Yang pertama adalah Q optimal. Q optimal sama dengan rumusnya akar dari 2 kali demand annual dikali dengan biaya pesan per biaya simpan. Sama dengan 2 dikali 7534 dikali dengan biaya pesannya tadi 25.000. Ini dari soal 25.000 dibagi dengan biaya simpan 4.000. Oke, kita hitung sama dengan akar dari 2 dikali dengan demand annual dikali 25.000 dibagi 4.000. Q optimal yang diperoleh adalah 306,88. Sama dengan 306,88 atau 307 liter. Ini adalah jumlah sebaiknya dilakukan jumlah pemesanan. Kita akan lanjut, berikutnya adalah ROP. ROP sama dengan D kecil dikali lead time ditambah safety stock atau dalam hal ini sama dengan level minimum. Sama dengan D kecilnya adalah 20,928 dikali dengan lead time 3 ditambah dengan level minimum 165,54.
4. Oke, maka akan kita peroleh ROP sama dengan D kecil dikali dengan lead time-nya 3 ditambah dengan level minimum. Diperoleh ROP-nya adalah 228,32. Maksudnya adalah 228,32 ini atau 229 liter. Maksudnya adalah pada saat jumlah persediaan mencapai titik 229 liter, hendaknya sebaiknya dilakukan pemesanan ulang karena mencegah terjadinya stock out pada saat lead time, yaitu dalam soal ini selama 3 hari. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai Q, kita sudah dapat nilai ROP. Oleh karena itu, kita bisa langsung menghitung untuk level maksimum. Level maksimum adalah Q optimal ditambah ROP. Sama dengan ini 306 ditambah dengan 228. Maka level maksimum dari soal yang kita bahas senilai 535,2 atau 536 liter. Oke, baik. Itu dia penyelesaian dari contoh soal untuk min-max sederhana. Semoga video ini dapat membantu.